Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, di video kali ini aku mau sharing dengan kalian terkait dengan sistem kelulusan dari tes SKDCAT sekaligus bagaimana cara memprediksi kalian masuk ataupun lulus ke tahapan selanjutnya. Langsung saja simak videonya sampai tuntas. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan sistem kelulusan dari tes SKDCAT, dan mungkin untuk kalian yang sedang melaksanakan tes SKDCAT dan juga kalian menanti-nantikan atau kalian ingin mengetahui cara memprediksi kelulusan tes SKDCAT itu bagaimana, walaupun untuk pengumuman resmi ataupun pengumuman kelulusan tes SKDCAT belum diumumkan, tetapi kalian nanti bisa melihat bagaimana caranya untuk kalian apakah bisa masuk dalam tahapan selanjutnya atau tidak. Nah, untuk hasil tes SKDCAT ini biasanya diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan tes SKDCAT selesai. Kemudian untuk hasilnya bisa kalian lihat di web resmi dari instansi masing-masing sesuai instansi yang kalian lamar. Bisa di sekolah kedinasan ataupun CPNS. Contohnya seperti instansi Kemenkumham, kalau sekolah kedinasan nanti bisa lihat di website catar.kemenkumham.go.id, dan juga untuk CPNS bisa di cpns.kemenkumham.go.id. Begitupun untuk CPNS ataupun sekolah kedinasan dari instansi lainnya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwa tes SKDCAT ini antara sekolah kedinasan dan juga CPNS itu sama. Mulai dari soalnya, kisi-kisi, kemudian sistem penilaiannya itu sama. Yang hanya beda itu biasanya di passing grade-nya saja. Untuk tingkat kesulitan itu sama antara CPNS dan juga kedinasan. Nah, dalam tes SKDCAT ini ada 2 syarat wajib jika kalian ingin lulus ke tahapan selanjutnya. Kalau CPNS tahapannya adalah tes SKB, kalau sekolah kedinasan itu tahapannya adalah tes lanjutan, bisa kesemaptaan, kesehatan, psikotes, ataupun lainnya. Nah, syarat pertama jika kalian ingin lulus tes SKDCAT, kalian harus lulus passing grade dari 3 kategori soal SKDCAT, yakni kategori soal TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, SKDCAT itu terdiri dari 110 soal dan dikerjakan dalam waktu 100 menit. Dan juga terdiri dari 3 kategori soal, yakni soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, soal TIU, tes intelijensi umum, dan juga soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Jadi jumlah soalnya adalah 110 soal. Untuk TWK 30 soal, TIU 35, dan juga TKP 45 soal. Nah, setiap masing-masing kategori soal tes SKDCAT yakni TWK, TIU, dan juga TKP memiliki passing grade masing-masing. Jadi TWK ada passing grade-nya, TIU ada passing grade, dan juga TKP ada passing grade. Jadi kalian wajib mendapatkan nilai minimal dari masing-masing passing grade. Kalau di bawah nilai minimal yang ditentukan, maka kalian dinyatakan gugur atau tidak lulus tes SKDCAT ini. Nah, contohnya kita ambil nilai ambang batas atau passing grade sekolah kedinasan tahun 2022. Untuk passing grade TWK itu 65 poin. Nah, jika kalian mendapatkan poin 60, maka kalian gugur tes SKDCAT karena TWK kalian tidak mencapai minimal nilai passing grade yang ditentukan. Atau minimal kalian mendapatkan 65. Kalau 65 poin, maka kalian lolos untuk passing grade di soal kategori TWK ini. Nah, kemudian kalian juga wajib lolos passing grade dari 3 kategori soal. Nah, contohnya jika kalian mendapatkan nilai TWK 65 poin, kemudian TIU 150 poin dan TKP 155, maka kalian gugur karena TKP kalian tidak mencapai nilai ambang batas yang ditentukan, yakni 156. Walaupun kalian TKP kurang 1 poin. Untuk TWK itu sudah minimal 65 dan TIU juga 150, ini yang paling besar. Kemudian TKP kalian dapatnya 155. Maka kalian tidak lulus untuk tes SKDCAT ini. Karena kategori TKP kalian tidak memenuhi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Jadi kesimpulan untuk syarat pertama ini kalian wajib lulus passing grade dari ketiga kategori soal. Syarat kedua adalah kalian wajib masuk perengkingan 3 kali dari kuota yang dibutuhkan. Nah, setelah kalian lulus dari 3 kategori soal, yakni lulus passing grade, maka nilai TWK, TIU, dan juga TKP kalian akan ditotal. Kemudian kalian akan masuk dalam perengkingan atau di ranking. Nah, perengkingan ini akan dikalikan 3 dari jumlah kuota yang dibutuhkan.
Contohnya untuk formasi penjaga tahanan dibuka sebanyak 50 orang pria. Nah, artinya 50 dikali 3 adalah 150. Berarti ranking 1 sampai ranking 150 itu yang lulus tes SKDCAT dan berhak melaju ke tahapan selanjutnya. Nah, dalam sistem perankingan ini ada yang perlu kalian ketahui juga bahwa sistem perankingan untuk pria dan wanita itu dibedakan, jadi tidak disatukan. Kemudian perankingan ini juga setiap formasi walaupun mereka satu instansi yang sama itu beda. Misalnya formasi penjaga tahanan dan formasi pemeriksa keimigrasian. Nah, itu beda-beda. Formasi penjaga tahanan itu perankingan tersendiri, kemudian pemeriksa keimigrasian itu perankingan tersendiri. Untuk perankingan ini juga antara kedinasan dan juga CPNS itu beda. Kalau perankingan dari SKDCAT kedinasan itu skalanya nasional, jadi tidak ada kuota daerah. Sedangkan untuk perankingan CPNS atau SKDCAT CPNS ini perankingannya per wilayah atau per daerah. Jadi seperti itu untuk sistem perankingan ini. Selanjutnya bagaimana cara memprediksi kelulusan tes SKDCAT. Jadi walaupun kalian belum pengumuman akhir tes SKDCAT, tetapi kalian bisa untuk memprediksi apakah kalian bisa lanjut ke tahapan selanjutnya atau tidak. Tetapi dengan syarat saat pelaksanaan tes SKDCAT kalian sudah lulus passing grade dan tinggal menunggu apakah kalian masuk perankingan dari 3 kali kuota yang dibutuhkan atau tidak. Nah, dalam sistem memprediksi kelulusan SKDCAT ini terdapat 2 metode yang bisa kalian gunakan. Nah, metode pertama adalah metode penghitungan mandiri. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah hitung jumlah skor akhir TWK, TIU, dan juga TKP yang kalian dapatkan. Contohnya untuk TWK kalian dapat 70, kemudian TIU 100 dan juga TKP 200. Jadi, kalian total itu sebanyak 370 poin yang kalian dapatkan. Kemudian kalian lihat kuota formasi yang diterima dan kalian kalikan 3. Contohnya untuk formasi penjaga tahanan pria itu 50 orang. Kemudian kalian kalikan 3 jadi hanya 150 orang yang masuk perankingan. Kemudian yang terakhir kalian lihat live score setiap sesinya dan kalian catat 25 besar per sesi. Dan kalian bandingkan dengan nilai yang kalian dapatkan. Apakah bisa bersaing masuk dari 3 kali jumlah kuota yang dibutuhkan. Nah, ini memang kalian harus melihat secara rinci dan juga mungkin kalian harus menyempatkan waktu kalian untuk mengecek setiap sesi dari tes SKDCAT pada formasi yang kalian lamar. Nah, jika kalian rasa metode pertama itu terlalu ribet untuk kalian, jadi silakan kalian gunakan metode kedua adalah metode perbandingan. Pada metode ini kalian silakan cari file hasil seleksi tes SKDCAT tahun sebelumnya atau tes sebelumnya dari formasi yang kalian lamar. Jadi sesuaikan dengan formasi masing-masing yang kalian lamar pada tahun ini. Kemudian kalian lihat skor akhir peserta yang lulus SKDCAT pada ranking terakhir. Dan terakhir kalian bandingkan skor yang kalian dapatkan dan naikkan sebanyak 25 poin. Nah, mengapa dinaikkan 25 poin? Karena biasanya dari tes sebelumnya dan juga hasil dari tes yang akan keluar nantinya itu tidak jauh lebih, pada ranking terakhir itu lebih dari 25 poin. Jadi silakan kalian naikkan atau bisa sampai 50 poin kalian naikkan dari total ranking terakhir ataupun total hasil tes SKDCAT pada perankingan terakhir tahun sebelumnya. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang bertanya bagaimana jika ada total nilai akhir yang sama. Kemudian siapa yang nanti masuk perankingan. Nah, kalau kita lihat pada contoh ini pada nomor 786 dan 787 itu poin atau total akhir tes SKD-nya sama yakni 411. Tetapi untuk Farhan Putra Lubis itu yang berhak lulus ke tes selanjutnya. Sedangkan untuk Edi Suranta Ginting itu tidak lolos atau tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Sedangkan total mereka atau total nilai akhir tes SKD yang mereka dapatkan itu sama. Jadi jika nilai akhir SKD mereka sama atau nilai SKDCAT yang kalian dapatkan sama dengan peserta lain, yang dilihat pertama sekali adalah nilai TKP-nya. Jika TKP masih sama, kemudian nilai TIU. Jika nilai TIU masih sama, maka nilai akhir adalah nilai TWK. Nah, itu urutan nilai yang dilihat untuk menentukan perankingan apakah kalian nanti masuk ke perankingan untuk melaju ke tahap selanjutnya atau tidak. Nah, jadi itu cara menentukan
atau memprediksi nilai kelulusan tes SKD-CAT dan juga sistem penilaian dari tes SKD-CAT ini. Antara tes SKD, CPNS dan juga kedinasan itu sama sekali lagi. Yang membedakan hanya pada rankingan dan juga pada passing grade yang diberikan atau ditentukan. Oke, mungkin cukup untuk informasi kali ini. Jika kalian ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang masih ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan akan aku jawab di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan bantu share agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui informasi ini. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.